Oh, berarti nyalahin takdir tuh nggak boleh Nggak ya? boleh, itu sama saja dia tidak menerima ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu bahwasanya segala sesuatunya ini telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya nggak boleh seseorang menetapkan, oh anak rezeki anak udah segini-segini aja lah. Dengan dia berdoa kepada Allah, maka rizki tersebut bisa berubah. Jadi kita nggak bisa menyalahkan ketika misalkan ada seorang dia bukan orang yang baik terus kemudian ngomong ya ini udah takdir, ya kan? Anak begini juga udah takdir. Kayak misalkan pembunuh, takdir gue memang pembunuh gitu. Terus masuk ke neraka teh malah nyalahinnya Allah, ngerti gak sih? Iya. Ya karena takdir gua tuh emang kafir, kasarnya gitu atau gak? Nan, kita kan harus percaya takdir kan ya? Iya betul. Kalau misalkan orang ada yang gak percaya takdir atau ada orang yang nyalahin takdir, banyak tuh sekarang gak percaya sama takdir atau nyalahin takdir, banyak tuh. Gimana? Masih muslim gak itu? Berkaitan dengan takdir, maka takdir ini menjadi sebagai bentuk rukun iman, ya, keimanan seseorang. Oh, masuknya rukun iman itu? Iya, masuknya ke dalam rukun iman, maka dia wajib mengimani, wajib percaya sama yang namanya takdir. Kata Nabi SAW, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan iman itu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, engkau beriman kepada hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir, ya, baik itu yang takdir yang baik ataupun takdir yang buruk pun kita wajib untuk mengimaninya. Jika seseorang dia tidak mempercayai takdir, maka seorang tersebut bukanlah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takdir ini masuk dalam kategori keimanan, maka dia wajib untuk mempercayai yang namanya takdir. Oh, berarti nyalahin takdir tuh nggak boleh ya? Nggak boleh, itu sama saja dia tidak menerima ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu bahwasanya segala sesuatunya ini telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, di dalam mengimani takdir, para ulama membaginya kepada 4 bagian. Bahwa takdir itu mencakup 4 bagian. Yang pertama itu al-ilm, bahwasanya takdir itu semuanya telah diketahui oleh Allah Azza wa Jal sebelum manusia itu ada, sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ilmu Allah sudah Allah ketahui dan telah ada di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Berarti nggak bisa dirubah takdirnya? Takdir yang sudah ada di Lauhil Mahfuz itu tidak bisa dirubah lagi. Tapi takdir yang berkaitan dengan catatan manusia itu bisa dirubah. Jadi begini, contohnya seperti misalkan ada bagian-bagian takdir ya. Disebut yang pertama itu takdir azali. Takdir azali ini takdir yang telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Dan takdir ini nggak bisa berubah sama sekali. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan pena, ya, bahwasanya Allah mengatakan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah kalam, pena. Kemudian pena tersebut diperintahkan oleh Allah untuk menulis, uktub. Kemudian kalam mengatakan, mada aktub, apa yang aku tulis? Kemudian Allah perintahkan kalam tersebut untuk menuliskan semua kejadian-kejadian yang akan terjadi sampai ditegakkannya hari kiamat. Maka di saat telah ditulis semua kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat, nah itulah yang sudah dituliskan oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz, dan ini tidak bisa dirubah. Tapi kemudian ada yang kedua namanya takdir sanawi atau takdir umri. Takdir umri itu adalah takdir yang berkaitan atau yang ada pada rahim seorang ibu, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya seorang bayi yang ada di rahim ibunya itu telah dituliskan 4 takdir.
Ya, Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan 4 takdir. Yang pertama yang berkaitan dengan rizkinya, ajalnya, amalnya, baik dan sengsaranya seseorang itu telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang 4 ini kata para ulama bisa dirubah. Misalkan seperti ini, masalah rizki. Seseorang itu rizkinya pada hari itu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, misalkan di catatan malaikat dia mendapatkan uang 100.000. Ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah dan akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk menambahkan rizkinya menjadi 200.000. Maka di sini takdirnya berubah menjadi 200.000. Tapi perubahan ini sudah ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Udah tertulis juga. Sudah tertulis, perubahan ini telah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Maka yang bisa merubah takdir adalah doa. La taruddu al-qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir, ketetapan Allah kecuali doa. Nah, yang bisa merubah ini adalah takdir yang ini. Tapi takdir azali, takdir yang udah di Lauhul Mahfuz itu nggak bisa dirubah. Ya, yang bisa dirubah ini seperti misalkan contohnya umur seseorang, ya, kemudian jodoh juga, ya, baik, terus kemudian amalnya dia di saat dia melakukan keburukan misalkan, kemudian dia berdoa untuk diberikan hidayah sehingga akhirnya dia melakukan kebaikan, ya, di catatan malaikat dia melakukan keburukan. Di saat kemudian dia berdoa kepada Allah untuk diberikan hidayah, kemudian akhirnya dia berubah melakukan kebaikan. Nah, di saat itulah takdir yang di catatan malaikat itu bisa berubah dengan doa tersebut. Tapi berarti kita nggak bisa bilang gini kan, rezeki gue mau udah segini. Gua memang Nah itu banyak orang nyalahin takdir tuh kayak emang udah takdir gue begini gitu. Atau rezeki gue emang udah segini, nggak bisa lebih. Ya, bisa nggak bilang boleh nggak? Nggak boleh. Kita jika maka dari itu kan Nabi SAW atau Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khaira falahul khair, fala tadhunnu billahi illa khaira. Allah Azza wa Jalla mengatakan, sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku terhadapku. Jika ia berprasangka baik kepadaku, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Maka janganlah kalian berprasangka kepada Allah kecuali kebaikan. Jika dia misalkan berprasangka kepada Allah, atau misalkan dia berprasangka buruk kepada Allah, oh udah dah takdir ana mah, ana beginilah, ana nggak akan jadi orang baik lah, nggak akan bisa jadi orang baik. Maka bisa prasangka buruk tersebut akhirnya bisa menjadi sebuah doa yang dia ucapkan dan akhirnya dia menjadi orang yang buruk. Maka nggak boleh seseorang menetapkan, oh anak rezeki anak udah segini aja lah. Dengan dia berdoa kepada Allah, maka rizki tersebut bisa berubah. Ya, mestinya yang tadi kita contohkan, ya, dia di catatan malaikat mendapatkan 100.000, tapi dengan dia berdoa kepada Allah kemudian ditambahkan oleh Allah menjadi 200.000. Maka cukup berdoa aja apa harus sama kerja keras juga? Ikhtiar. Tapi yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW artinya berdoa, ya, di sini yang bisa merubah takdir adalah berdoa. Tapi bukan dengan berdoa saja kemudian kita berleha-leha, enggak. Ya. Dengan kita melakukan ikhtiar, sebab-sebab, dan doa juga sebetulnya merupakan sebuah ikhtiar, sebuah sebab yang paling besar. Tapi kita barengi juga dengan ikhtiar-ikhtiar yang lainnya. Seperti misalkan di dalam mencari nafkah, dalam masa rezeki kita bekerja, ya, keluar mencari nafkah, itu juga sebuah ikhtiar, sebuah sebab, dan jangan lupa untuk dibarengi dengan doa. Maka itulah yang nanti akhirnya bisa merubah takdir seseorang. Kemudian juga ada yang disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Nah, ini terjadinya setiap malam Lailatul Qadar. Nah, setiap malam Lailatul Qadar semua takdir hamba itu diperbarui oleh Allah Azza wa Jalla di setiap tahunnya. Nah, ini bisa berubah. Apakah bisa berubah? Bisa. Kalau ini bisa berubah dengan berdoa. Ya, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ada takdir yaumi, takdir harian. Ya, yang kita jalani sehari-hari, ya. Misalkan ada daun yang jatuh, ya, itu takdir dari Allah, daun itu tersebut jatuh. Kemudian pergantian siang dan malam, kita melakukan aktivitas-aktivitas, ini adalah takdir-takdir yang berkaitan dengan takdir yaumi yang selalu berkelanjutan setiap harinya. Itu yang takdir kedua apa, Nan? Takdir yang kedua tadi? Takdir umri. Takdir yang diperbarui setiap
malam Lailatul Bukan. Bukan. Kalau yang ketiga itu takdir sanawi. Takdir sanawi itu dari kata sana itu tahun. Artinya takdir tahunan. ya yang tadinya bisa, udah dicatat misalnya nih takdirnya. Itu yang tiap tahun bakal dirubah gitu. ya misalkan tahun ini misalkan kita kasih contoh Adam di sebuah catatan malaikat Adam belum menikah. Oke. Di tahun ini misalkan. Kemudian Adam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa di tahun ini bisa atau tahun yang akan depan bisa menikah. Kemudian catatan tahunan ini di tahun yang ini Adam tidak menikah. Kemudian di tahun berikutnya ada perbaruan takdir yang mestinya Adam nggak menikah tapi karena berdoa kepada Allah akhirnya Jadi menikah. bisa menikah. Itu akhirnya bisa merubah takdir seseorang. Akhirnya diperbarui di setiap malam Lailatul Qadar. Kalau bencana alam itu masuknya kemana? Sama itu juga takdir dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya, apapun yang menimpa dirimu, apapun yang menimpa di alam semesta ini, di dunia, apapun juga yang menimpa dirimu ini, semuanya itu telah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Oh, berarti yang paling pertama tuh. Ya, sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi di dalam kitab Lauhul Mahfuz Allah mencatat takdir hambanya itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi ada namanya takdir kita nih sudah ditentukan oleh Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi takdir kita ini udah yang di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu belum tidak bisa dirubah. Tapi takdir-takdir yang tadi itu takdir sanawi, takdir umri, kemudian takdir yaumi itu bisa dirubah. Kalau agama masuk kemana? Kenapa? Kalau agama, misalnya nih takdirnya agamanya Islam, itu takdir bukan? Kalau ya, termasuk dari situ pilihan agama seseorang itu juga merupakan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Cuman bukan berarti Allah memaksakan seseorang itu untuk menjadi kafir misalkan atau untuk takdir. Ya, menjadi orang yang pelaku maksiat ya. Allah Azza wa Jalla tidak 100% menentukan kehendaknya, tapi kita pun sebagai makhluk diberikan kehendak oleh Allah untuk memilih. Tapi Allah udah tahu apa yang kita pilih. Paham? Waduh, clear tuh. Begini. Suruh milih. Kita diberikan pilihan oleh Allah, diberikan kuasa oleh Allah Azza wa Jalla untuk memilih baik dan buruk. Ya, ketika kita memilih yang baik, ya, ini takdir dari Allah, kita pilih yang baik. Dan ini juga atas pilihan kita. Dan Allah tahu bahwasanya kita ini bakal pilih yang baik. Ujungnya. Sama halnya kayak tadi, ada baik ada buruk. Ketika kita menempuh jalan yang buruk misalkan, ya itu pilihan kita. Itu kehendak kita. Orang mau baik, orang mau buruk itu kembali kepada kita. Tapi di saat kita memilih yang buruk, ya itu atas kehendak kita. Allah tahu, ya kita bakal milih yang buruk. Dan ini ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Artinya bukan 100% Allah menentukan ente buruk. Ente adalah orang yang buruk misalkan, atau dia pelaku maksiat, enggak. Tapi diberi pilihan dulu oleh Allah. Mau milih yang mana nih? Yang baik atau yang buruk? Tapi Allah tahu apa yang bakal kita pilih. Paham nggak? Jadi enggak kita nggak bisa menyalahkan ketika misalkan ada seorang dia bukan orang yang baik terus kemudian ngomong ya ini udah takdir. Ya kan? Anak begini juga udah takdir. Kayak misalkan pembunuh. Takdir gue memang pembunuh gitu. Terus masuk ke neraka teh malah nyalahinnya Allah, ngerti gak sih? Iya. Ya karena takdir gua tuh emang kafir kasarnya gitu atau gak? Jadi gini kan, kalau misalnya takdir udah ditentuin, ini agak berselisih ya, maksudnya agak bingung juga nih. Kalau emang ujungnya udah tahu takdirnya kita udah tertulis, amit-amit, oh ya Afad jangan sampai kita masuk ujungnya kita neraka misalnya. Buat apa kita ibadah? Misalnya. Iya. Itu kan pertanyaan yang emang itu emang pertanyaan. Jadi emang ujungnya kan udah tahu nih. Iya. Ujungnya udah kelihatan misalnya kita masuk sini. Nah, buat apa ini? Ya itu bisa dirubah kan? Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Jika misalkan seseorang ini ujung-ujungnya dia masuk neraka. Kemudian buat apa dia ibadah? Ya kan? Kemudian Nabi mengatakan kullun muyassaru lima khuliqalah. Semua itu Allah mudahkan dengan apa yang telah Allah tetapkan. Artinya apa? Ketika misalkan dia
ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita memilih ya, diberikan pilihan oleh Allah melakukan sebuah dosa ya. Kemudian kita diberikan kemudahan, artinya kita terbiasa untuk melakukan dosa, maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan dosa. Nah, dan sehingga akhirnya pilihan kita tersebutlah yang menjadikan kita akhirnya menjadi masuk neraka. Dan Allah tahu orang tersebut bakal milih ke jalan yang buruk tersebut. Tapi sebelumnya itu diberikan pilihan oleh Allah. Jadi apa pilihan kita itu takdir kita, itu bukan? Iya. Apa pilihan kita itulah takdir kita. Jadi pilihan kita yang buruk itulah takdir kita. Iya, betul. Jadi bukan Allah yang 100% menentukan ente. Kita juga punya pilihan untuk takdir kita. Iya. Oke. Jadi Jadi kita punya pilihan juga. punya hak. iya, kita diberikan hak kewenangan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memilih. Ya, ini ada baik, ini ada buruk. Ya, kayak misalkan contohnya seperti ini. Ketika seorang guru mengajar, ya, guru kan udah tahu pasti tahu sifat anak-anaknya, murid-muridnya nih. Ya, ketika misalkan diberikan ujian, ya, guru ini bakal tahu nih, ini yang bakal lulus, ini yang nggak bakal lulus. Tapi sebelum menentukan itu diberikan ujian dulu, ya. Ya, setelah murid-murid tersebut akhirnya menjalani ujiannya, ternyata hasilnya benar, ya. Bahwasanya ini yang lulus, ini yang nggak lulus. Bukan berarti si guru ini sudah menentukan, oh ini pasti nggak lulus, ini pasti pasti lulus. Tapi sebelum menentukan itu diberikan pilihan dulu kepada murid-muridnya dengan ujian-ujian tersebut. Kalau dia dengan ujian tersebut lulus, maka barulah dinyatakan dia orang yang lulus. Jadi meskipun gurunya udah tahu nih orang nih muridnya nih bakal lulus. Nah, secara nggak langsung kayak gini gak sih? Sebetulnya lu juga masih ada kesempatan ngebantah itu semua, iya gak sih? Maksudnya kayak misalkan nih, guru lu tahu nih lu nih bakal nggak lulus, lu tuh bisa sebenarnya gue bisa lulus, gue bakal belajar buat sekarang. Sama halnya kayak ibadah yang maksud si Adam tadi itu gak? Walaupun kayaknya fungsi dari kan maksudnya pertanyaan si Adam tadi tuh buat ngapain kita beribadah kalau kita masuk neraka ujung-ujungnya ditakdirin. Cuma kan kalau yang diinin kita nih nggak tahu kita mau masuk neraka apa enggak. Iya betul. Makanya itu kan kita pada akhirnya itu sebetulnya tidak tahu akhir hayat kita. Kita menjadi masuk ke neraka atau masuk ke dalam surga. Maka dari itu Rasulullah mengatakan kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Semua itu dimudahkan oleh Allah terhadap apa yang Allah ciptakan. Artinya jika dia emang dimudahkan di dalam beribadah kepada Allah, maka ini menjadi sebuah tanda takdir yang baik buat dirinya. Maka dia berusaha untuk selalu berpegang teguh kepada takdir tersebut gitu. Tapi kalau dia dimudahkan untuk melakukan perbuatan dosa, tapi dia tidak merubahnya dengan berdoa kepada Allah, ya artinya dia menikmati dengan perbuatan dosa tersebut, maka itulah pilihan dia untuk masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Berarti gini, dan orang-orang yang bunuh diri itu pilihan dia. Iya. Dan itu takdir, karena pilihan dia itu jadi takdir dia. Iya. Oh. Tapi Allah udah tahu bahwasanya dia memilih dengan cara bunuh diri misalkan. Tapi maksudnya kayak gini. Jadi bukan takdir yang jadi berarti kan orang-orang bunuh diri, orang-orang yang milih buat bunuh diri jadi takdirnya, bukan karena takdirnya dia bunuh diri kan? Iya. Oh. Jadi dia berhak menentukan takdir dia. Jadi dia bisa bunuh diri, bisa enggak sebenarnya kan? Iya, makanya itu kan Allah memberikan dua pilihan. Ada baik, ada buruk. Kita disuruh milih nih. Kalau Allah tahu kita bakal milih yang mana, tapi kan di sini Allah tidak menentukan bahwasanya ente pasti milih yang buruk gitu. Tapi kita diberikan kewenangan oleh Allah untuk memilih. Ya. Diberikan hak oleh Allah untuk memilih apakah ente mau milih yang mana terserah. Tapi pilihan kita ini Allah sudah tahu di dalam kitab Lauhul Mahfuz tersebut. Makanya takdir itu bisa dirubah dengan cara kita berdoa. Kalau nasib takdir. Jadi gue pernah lihat juga kalau misalnya bukan pernah dengar itu kan ada ayat juga, Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika kaum tersebut tidak mengubah diri sendiri. Itu nasib, atau kalau nasib bedanya apa sama takdir? Sama. Ya, anak pikir sama ya. Itu sebuah takdir, ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Kan banyak yang bilang tuh nasib bisa dirubah, takdir yang nggak bisa dirubah. Iya. Artinya itulah
takdir yang bisa dirubah. Nasib mungkin. Nah, ya. mungkin maksudnya nasib. Allah nggak akan ngerubah suatu kaum jika kaum tersebut tidak merubah dirinya sendiri. Ya, kalau ente mau berubah nasib ente, ya dari diri ente sendiri harus berubah. Ini kan diberikan pilihan oleh Allah. Oh kayak kayak orang-orang yang misalkan penghasilannya cuma 1 juta. Kalau misalkan dia cuma ngomong rezeki gue udah 1 juta, ya nggak bakal berubah. Iya, tapi kalau misalkan kitanya berubah lebih giat lagi, bisa berubah. Iya, dengan kita bekerja kemudian ditambah dengan berdoa kepada Allah, maka nasibnya dia, takdirnya dia bisa berubah. Makanya itu takdir itu bisa berubah dengan doa. Kemudian juga yang tadi berkaitan tingkatan takdir atau macam-macam takdir. Yang pertama disebut dengan ilmu ya. Bahwasanya Allah mengetahui apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Ini semuanya diketahui secara detail oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di langit, semua yang ada di alam semesta ini, baik itu secara global ataupun secara terperinci, itu Allah tahu. Ya, baik apa yang terbesit di dalam hati kita, itu Allah tahu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Alkitabah. Artinya semua yang dari ilmu Allah ini yang Allah ketahui, kemudian Allah tulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, kemudian ditulis oleh Allah. Kemudian yang ketiga barulah ada namanya masyiah, kehendak. Jika Allah berkehendak sesuatu itu terjadi, maka pasti akan terjadi. Jika sesuatu tersebut dikehendaki oleh Allah tidak dikehendaki oleh Allah, maka sesuatu tersebut pasti tidak akan pernah terjadi. Ya, jadi ini atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat ada namanya al-khalq, yaitu penciptaan. Artinya apa? Semua yang ada di alam semesta ini semua diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik juga amalan-amalan seorang hamba itu juga masuk dalam ciptaannya Allah Azza wa Jalla. Kalau ini kan kalau orang meninggal takdirnya misalkan umur 30 nggak bisa dirubah itu? Bisa. Hah? Bisa kan yang tadi sebutkan ya. Dengan apa dia merubahnya? Dengan doa, dengan melakukan amal soleh. Oh, bisa dirubah jadi umur 40 gitu bisa? Bisa. Dengan doa? Dengan di catatan malaikat dia diwafatkan umur 30. Tapi dengan dia melakukan kebaikan dengan melakukan amal soleh sehingga yang menyebabkan kebaikan tersebut menambah umurnya jadi umur 40, itu bisa berubah. Ya, tapi di dalam kitab Lauhul Mahfuz Allah udah tahu bahwasanya si fulan itu meninggalnya kapan? Di umur 40. Mestinya di dalam catatan malaikat itu umurnya 30, kemudian diganti oleh Allah Azza wa Jalla ditambahkan umurnya menjadi 40 sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Seperti tadi masalah rezeki tadi. Ya. Ya kan dia dapat 100 karena yang meninggal tuh udah pasti itu kan nggak bisa dirubah juga berarti ya. Bisa dirubah. Tapi yang ditentukan dalam kitab Lauhul Mahfuz yang seperti yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki batas waktu, memiliki ajalnya. Maka apabila datang ajalnya kepada mereka, maka mereka tidak dapat memajukannya walaupun dan juga tidak dapat mengakhirkannya. Artinya apa? Ini yang sudah ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dia enggak bisa bertambah, dia juga nggak bisa berkurang. Ini yang di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tapi di dalam catatan malaikat, ya malaikat itu juga diberikan catatan oleh Allah. Ya Allah perintahkan malaikat untuk mencatatkan empat perkara itu yang ada ketika di rahim ibunya. Ya tadi masalah rizki, masalah ajal, masalah amalan baik atau sengsaranya ini. Nah inilah yang nanti bisa termasuk jodoh. Yaitu yang nanti bisa berubah. Gitu. Agak berat masalah. Makanya itu transgender itu merubah takdir bukan? Oh iya. Apa? Transgender. Ya itu merubah takdir bukan? Itu lebih ke merubah pertama merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ya dia Allah tahu bahwasanya orang tersebut ya tadi diberikan kedua pilihan. Kalau dia merubah transgender ya berarti dia memilih jalan yang salah nih. Ya ini diberikan pilihan. Berarti merubah takdir dia merubah takdir ke lebih buruk berarti dia. Iya, jadi merubah takdir dan Allah tahu bahwasanya orang tersebut bakal
transgender gitu. Semua kehidupan kita tiap hari itu berhubungan sama takdir. Iya. Semua gerak-gerik kita, langkah kita, semuanya itu berhubungan dengan takdir Allah Azza wa Jalla, dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Yang tadi disebutkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada yang terjadi di bumi ya ataupun yang ada pada dirimu sendiri itu kecuali telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ini hidup itu enggak lepas dari yang namanya takdir. Ketetapan, ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang imannya dikit mah pasti mikirnya kita teh kayak robot, udah diatur, ngerti gak sih? Nah, itu diantara pemahaman kelompok yang salah, yang menyesatkan, diantaranya berpahaman seperti itu. Iya, pasti yang kalau imannya kurang pasti mikirnya karena ada kelompok namanya kelompok Qadariyah yang mereka meyakini bahwasanya kita ini semua hidup di atas takdirnya Allah. Artinya kita buat dosa takdir dari Allah, kita melakukan ada kelompoknya? Ada kelompoknya disebut kelompok ini Qadariyah. masih Islam nih. Wallahu alam apakah dia masih kelompok kaum muslimin, wallahu alam, tapi dia disebutkan kelompok yang menyimpang. Karena yang tadi disebutkan ya bahwasanya Allah itu tidak 100% mengatur hamba-hambanya, enggak, tapi kita sebagai hambanya diberikan kewenangan untuk memilih takdir kita sendiri gitu. Tadi kan takdir bisa dirubah lewat doa kita sendiri. Iya. Apa kita bisa ngerubah takdir orang nggak? Lewat doa misalnya. Ngedoain orang baik-baik. Bisa. Semua Misalnya itu. orang lagi terpuruk, lagi di PHK biar cepat dapat kerja lagi. Bisa. Dengan takdir kita, misalkan kita mendoakan orang tua kita, misalkan kita misalkan mendoakan orang tua kita agar diberikan kesehatan misalkan, kemudian akhirnya dengan doa tersebut bisa merubah takdir orang tua kita yang mestinya misalkan ditakdirkan oleh Allah sakit selama 10 tahun misalkan, tapi karena doa kita terus yang kita panjatkan untuk orang tua kita, akhirnya Allah berikan kesembuhan cuma sampai 5 tahun aja sakitnya. Ini bisa merubah takdir gitu. Merubah takdir orang juga bisa. Merubah takdir orang lewat Itu doa. Qadariyah tadi dosa nah. Menyimpang. Kalau mereka kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Padahal tapi mempercayai takdir dia kan. Mempercayai tapi dengan keyakinan yang salah. Jadi lebih ke nyalahin gak sih? Kalau kayak itu nyalahin takdir. Jadi gitu gak betul. Jadi kayak misalkan ketika misalkan dia berbuat dosa, misalkan melakukan, dia alasannya itu. Udah takdir. Ya karena berbuat dosa udah takdir. Nah, Cuman sekarang banyak orang-orang begitu Nan. Nah itu makanya ini Mungkin adalah orang-orang yang ya kayak kita aja lah, yang belum belajar banget. Ya ilmu tadi balik lagi penting kan. Iya. Nah itu Sebenarnya gitu tuh nggak boleh tuh. Ya, takdir gue mau begini. Cuman kan banyaknya di kita tuh sekarang udah takdir. Jadi seolah-olah kayak nyalahin emang dasarnya memalas. Itu gak sih? Jadi ya udah jadi pembenaran gitu. Iya betul. Ya ketika misalkan dasarnya malas bos. Dan bahkan ada yang gak percaya juga sama takdir. Ya kita tuh hidup kita yang nentuin sendiri. Tapi kan di Pilihan Mahfud sih. tercatat nih, dia tuh tercatatnya takdirnya malas gitu. Cuman kencangnya di kita sekarang life is choice bro. Apa? Hidup adalah pilihan. Bener. Ya itu. iya dia maksudnya dia diberikan pilihan oleh Allah. Tapi bukan ada lawannya yang tadi disebutkan dia hidup di atas takdir dari Allah. Kemudian ada lawannya Jabariyah. Yang terbalikannya apa? Takdir semua dikuasai oleh dirinya sendiri. Life is choice. Allah itu nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Jadi sombong amat. kasarnya mah benar-benar dibebasin. Sombong. Gitu. Ya, apa yang gua lakuin ya itu pilihan gua gitu. Nggak ada campur tangan Allah Azza wa Jalla. Ini juga adalah pemikiran atau keyakinan yang menyimpang. Kan berarti kalau misalkan gini Nan, orang-orang yang misalkan nih pembisnis sukses. Ini sukses bisnis ya karena kepala gua, karena otak gua, karena gua pintar, karena gua kerja keras. Itu bahaya berarti Nan. Bahaya ya. Wow. Makanya obsesi. Karena disebutkan ngerasa dia pintar dia bisa ngebangun ini. ya ngerasa jeripayah dia sendiri lah gitu. Ya, Itu bahaya berarti ya? Bahaya. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, tidaklah apa yang kamu miliki itu melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Artinya semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, yang kita miliki itu murni pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Jika dia sandarkan kepada dirinya sendiri, ini bisa berbahaya. Dia bisa kufur nikmat. Dia tidak mempercaya yang namanya nikmat dari Allah Azza wa Jalla.
Iya. Korun. Ya, kita pernah cerita dengan Korun. Ya, mungkin pada pertemuan yang lalu kita pernah ceritakan bagaimana Korun saking sombongnya dia menganggap harta yang dia miliki karena pemikiran dia, kehebatan dia, karena kepintaran dia. Kemudian apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Korun dengan harta-hartanya. Waduh. Artinya dia bisa kufur nikmat kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah mengatakan segala sesuatu yang ada pada dirimu maka datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak bisa kita semerta-merta mengatakan ini karena hasil kerja keras ana, ini karena kehebatan ana. Bisa kufur gak itu? Iya, bisa kufur nikmat namanya. Oh, tapi nggak Gak kamu musyrik. Apa? Gak mengeluarkan orang dari Islam gitu. Kalau dia meyakini secara jelas bahwasanya ini benar-benar murni karena kerja keras gua gitu, karena pasti hasil kerja ada keras gitu nan. Dia bisa kufur karena dia disebutkan dalam ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengatakan kata kufur ya. Apabila kalian bersyukur kepadaku maka pasti aku akan tambahkan nikmatku atas kalian, dan apabila kalian kufur kepadaku sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Allah mengatakan kata kufur di sini. Ya, bahkan dia bisa jatuh kepada kekufuran jika dia meyakini dengan seyakinnya apa yang dia dapatkan ini karena hasil kerja keras dia, maka ini bisa berbahaya, bisa jatuh kepada kekufuran. Jodoh kita udah dicatetin di sama malaikat. Betul? Kalau misalkan taunya jodoh kita si A, tapi kita terus ngedoa ya Allah pengen si B. Bisa gak Si gitu? AB emang bagus. Bisa gak? Gitu gimana tuh? Apa Ya, makanya itu di dalam kita memilih pasangan dia, makanya kita kan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk lebih berdoa terlebih dahulu ya. Kita diperintahkan untuk istikharah ya, biar tidak salah menentukan pasangan pilihan kita. Maka apa yang Allah berikan maka itulah yang terbaik buat kita. Apa yang Allah pilihkan maka itu yang terbaik buat kita. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi nih yang kita benci justru itu merupakan sebuah kebaikan buat kita. Boleh jadi apa yang kita sukai justru itu merupakan sebuah keburukan buat kita. Berarti kita gak bakal bisa tahu takdir dong. Nggak akan bisa tahu. Ya nggak tahu, nggak bisa nebak nih takdir kita itu kayak gimana ke depannya. Iya betul, karena ini takdir adalah berkaitan dengan hal yang gaib ya, maka dari itu kan takdir ini masuknya ke iman. Artinya kita harus percaya, meyakini karena takdir itu kita nggak tahu takdir kita ke depannya seperti apa, bakal kayak apa, itu kita nggak tahu. Maka dari itu jika kita ingin mendapatkan takdir yang baik maka dibarengi dengan doa, karena doa tersebut yang bisa merubah takdir baik kita. berarti kita harus banyak-banyak doa ya. Betul, karena kita perlu yang namanya berdoa kepada Allah. Kalau nggak gini, ada orang nih misalnya punya penyakit kanker dah, diponis dia tuh bakal matinya gara-gara kanker. Kita percaya itu dosa gak? Kalau misalkan dokter memvonis dia kanker, tapi jika dia benar-benar meyakini dia pasti bakal mati karena kanker tersebut ya, wallahu alam, tapi dia tidak boleh meyakini dengan 100% bahwasanya dia mati itu karena kanker, karena yang berhak menentukan kematian itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dia seorang dokter itu hanya dengan ilmunya kedokteran tersebut memberikan tanda-tandanya aja. Ya, kayak misalkan ada orang kena jantung nih, kalau misalkan jantungnya nggak dijaga ini bisa akhirnya biasanya kan gitu kan, paling fatalnya bisa menimbulkan kematian. Ya itu saja, dokter nggak bisa memutuskan oh ini orang pasti bakal mati karena jantung, enggak. Biasanya dokter itu hanya memvonis. Ya kan, kalau misalkan dia terus seperti ini bisa bahaya nih, bisa paling fatalnya bisa menyebabkan kematian. Begitu juga kayak misalkan kanker, kalau dia tidak dijaga misalkan makannya atau apa, dia bisa fatalnya ini bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau misalkan dia meyakini udah deh gue bakal mati gara-gara kanker nih, nah itu nggak boleh seorang meyakini seperti itu, karena pada hakikatnya tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Yang kita anggap sesuatu yang hal mungkin nggak mungkin, tapi bagi Allah itu sangat mungkin. Venan, antara takdir ini sama doa tuh mana yang lebih kuat kayak?
antara maka itu la taruddu qada'illah illa takdir. Tidak ada yang bisa melewati ketetapan Allah, takdir Allah kecuali doa. Artinya doa ini Sama. ya memiliki kekuatan lebih kuat berarti Pak. dengan takdir. Maka itu jangan pernah kita luput dari yang namanya doa, karena kita itu nggak tahu. Na'udzubillah, misalkan Allah telah menakdirkan kita sebagai orang yang sebagai ahli neraka, waliyadzubillah, jangan sampai. Kemudian dengan doa tersebut, ya, dengan doa kita panjatkan, akhirnya bisa merubah takdir kita menjadi ahli surga. Nah, pilihan kita untuk berdoa menjadi ahli surga itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi di catatan malaikat hanya dikabarkan bahwasanya nih orang nih amalnya amal buruk nih. Ya, dia menjadi orang yang gak bahagia, sengsara hidupnya. Tapi karena doa, karena ibadah yang dia lakukan, takdir yang di catatan malaikat akhirnya bisa berubah menjadi baik. Nih, bicara tentang doa dia tadi nih ya. Ada gak sih step by step doa biar bagus, apa doa kita biar cepat dikabulin, apa maksudnya tata caranya lah gitu. Taib, kalau step by step secara jelasnya tidak disebutkan ya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, tapi dijelaskan juga di dalam Al-Quran, jika kalian berdoa maka berdoalah dengan nama-nama Allah. Ya, dan juga di dalam hadis Nabi SAW mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Maka para ulama menyebutkan di antara adab ya di dalam kita berdoa agar doa kita ini lebih dikabulkan lagi oleh Allah, yang pertama kita harus menyebutkan nama-nama Allah. Ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya. Atau kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia nggak jadi masalah. Yang Wahidat, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kita ngedoa mah ke bahasa Indonesia boleh Nan? Boleh, nggak bukan suatu larangan, boleh. Tapi kalau berdoanya di dalam sholat, maka itu nggak boleh. Karena sholat itu sudah ada rangkaian ucapan doa-doanya. Di dalam sholat nggak boleh ada tambahan-tambahan gitu. Tapi kalau dia sujud beres ya, apa gitu. kalau misalkan doanya di dalam Al-Quran, ya sebagian ulama mengatakan boleh. Doa yang di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran boleh. Iya, kayak seperti apa misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada di dalam Al-Quran, maka boleh kita Kalau lagi pakai. sujud gitu, ya Allah pengen kaya. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia itu nggak boleh. Sebagian Baru tahu itu gua. nggak boleh. Kan ada sujud terakhir tuh. Iya. Ya kan disaranin buat berdoa. Itu pakai bahasa Indonesia nggak boleh. Nggak boleh karena Harus ada di dalam Al-Quran nih. Iya, Kalau ada yang sujudnya lama gimana? Kalau Itu dia. kalau misalkan dia tidak bisa tidak bisa membaca Al-Qur'an apa yang ada di dalam Al-Qur'an, minimal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Atau hati? boleh kalau dalam hati tidak Nggak apa-apa. diucap gitu ya? Nggak apa-apa. Kalau misalkan di dalam hati dia tidak diucapkan ya, tapi kalau dia diucapkan karena ini sudah merupakan rangkaian ya kan, kalau sholat itu kan masuk di dalam perkataan dan juga perbuatan. Tapi kalau yang di dalam hati ini nggak termasuk gitu. Maka dalam berdoa juga yang pertama itu menyebutkan nama-nama Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi. Kemudian setelah itu para ulama menganjurkan untuk berdoa masalah akhirat dulu. Ya, kita meminta surga, kita biar dilindungi dari api neraka, dari siksa kubur. Karena kenapa? Kata para ulama, kalau masalah akhirat ini kita belum ada jaminan. Tapi kalau masalah dunia, insya Allah kita sudah dijamin. Kayak seperti apa? Masalah rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, ya kan? Masalah kehidupan kita sudah dijamin oleh Allah. Tapi kalau masalah akhirat kita nggak ada jaminan. Kita nggak ada jaminan masuk surga. Kita nggak ada jaminan selamat dari api neraka. Maka dari itu yang lebih kita prioritaskan adalah kita meminta tentang akhirat kita. Baru setelah itulah baru kita minta hajat-hajat kita. Ya, mau minta kaya, mau minta sehat, mau minta keturunan yang bagus, istri yang soleha, apapun itu minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan juga dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan takdir mengatakan la yaqdiyallahu syai'an illa kana khairallah. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu melainkan sesuatu tersebut merupakan kebaikan untuknya. Artinya apa? Pada hakikatnya sebetulnya ketentuan Allah, takdir Allah itu merupakan sebuah kebaikan buat hamba-hambanya. Kadang kita aja yang salah menilai takdir tersebut.
ketika kita dapat musibah misalkan, ya Nah, kan? itu takdir bukan? Takdirnya udah dapat musibah tuh. Iya, itu ketetapan dari Allah, dia mendapatkan musibah kan. Oke. Kita menilainya dari sisi negatif ya. Iya. Ya kita dapat ujian ya Allah, baru juga ini udah dapat musibah lagi. Akhirnya kan kita menilainya ini sesuatu yang bukan yang baik, sesuatu yang buruk. Maka yang tadi disebutkan asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu tersebut. Boleh jadi engkau benci dengan ujian-ujian Allah, musibah-musibah Allah, tapi musibah-musibah tersebut merupakan sebuah kebaikan buat kamu. Maka kita nggak tahu hikmah yang ada di balik musibah yang menimpa kita. Seperti itu. Kalau berdoa kan harus angkat tangan gak sih? Oh jadi kesini nih mau ke sana nih. Ya larinya mau ke sana. Iya, arah doa. Ya, doa. Iya. Enggak, bentar, sebelum ke sana. Berarti kalau misalnya setelah sholat udah selesai sholat, kita doa pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Oke. Enggak. Tadi kan sholat kan ucapan sama gerakan. Berarti sholat sendiri juga harus mengucap dong. Apa gimana? Iya semua. Jadi nggak boleh pakai di hati doang. Nggak boleh. Sholat Bungkem gitu bungkem. nggak boleh. Karena kata-kata arti istilah sholat adalah aqwalun wa af'alun. Ya, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun. Jadi kalau sendiri harus ngomong Nan? Iya, dia harus baca nggak Dengan dalam hati. nggak boleh dia baca dalam Harus hatinya. dilafalkan. Harus dilafalkan. Meskipun ya minimal itu dia melafalkannya itu ketika dia sholat sendiri ya. Misalkan sholat zuhur ya, kan itu nggak ada suaranya ya. Maka minimal itu alal aqal dia mendengar apa yang dia ucapkan. Artinya apa? Bismillah. Dia baca tapi minimal dia dengar. Nah itu di dalam keadaan sholat sendiri atau dalam ketika sholat duhur. Tapi kalau dia mingkem, dia nggak baca, dia dalam hati, maka nggak boleh. Bahkan bisa dikatakan sholatnya itu tidak sah. Karena pengertian dari sholat adalah aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam. Kalau berjamaah, Kok berjamaah? makmumnya tapi mingkem. Ya, berkaitan dengan berjamaah. Bacaan seorang makmum itu sudah diwakili oleh imam. Di hadis Nabi SAW mengatakan ju'ilal imam liyutamma bih, bahwa dijadikan imam ini untuk diikuti. Kemudian para ulama mengatakan apa yang dibaca imam itu sudah mewakili kita. Jadi kalau di saat menjadi makmum maka kita diam nggak apa-apa. Tapi kalau dalam bacaan sholat rukunya maka dia harus bilang. Tapi kalau misalkan baca surat Al-Fatihah atau misalkan baca surat pendek yang dibaca imam, maka kita boleh untuk diam. Tapi kalau misalkan ketika ruku tetap kita harus baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la, nggak boleh kita dalam hati itu nggak boleh. Bahkan bisa dikatakan tidak sah salatnya. Baru tahu sih. Ya Allah. Berkaitan Ya untung aja ada obrolan guys, makanya yang nonton. sama doa, berkaitan sama doa nih. Apa orang bisa ngedoain yang buruk gak ke orang lain? Oh. Doain yang buruk, Ain. doain jelek, Ya. doain melorot lu, ya kan? Dan bakal dikabulin gak? Nah itu dia, maksudnya kan doa yang jelek tuh gimana sih bakal dikabulkan? Maksudnya doa yang gini deh, kalau doa yang jelek jawab dulu itu, kalau misalnya satu lagi sama doa yang orangnya hatinya tersakiti gitu, Iya. Terzolimi. kan katanya doa orang terzolimi tuh Iya. luar biasa. Iya betul. Mendoakan kejelekan kepada orang lain, Allah alam, anak rasa tidak dibenarkan ya. Mendoakan kejelekan tidak dibenarkan. Tapi Nabi SAW pernah mendoakan kejelekan kepada anak lupa ada 3 orang atau 4 orang yang didoakan kejelekan oleh Nabi SAW. Itu Nabi mendoakan kejelekan kepada orang tersebut ini karena orang tersebut ini udah keterlaluan luar biasa kepada Nabi SAW. Telah menzolimi Nabi SAW dengan kezoliman yang sangat besar. Sehingga Nabi subhanallah sudah tidak kuat lagi, sehingga akhirnya Nabi mendoakan kejelekan kepada 4 orang tersebut. Anak lupa nama-namanya. Tapi kalau misalkan tanpa sebab ya, kita tiba-tiba karena hasad ya, kemudian kita doakan kejelekan orang tersebut, maka ini nggak boleh. Tapi kalau kita dizalimi misalkan, kita dizalimi, kita sudah berusaha untuk sabar ya, kemudian kita dizalimi, apakah boleh mendoakan kejelekan? Allah alam, disebutkan boleh mendoakan kejelekan, karena kalau sudah nggak kuat lagi. Tapi yang lebih baik mendoakan
kebaikan. Tapi apakah doa keburukan tersebut bakal didengar? Didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Bahwasanya ada 3 doa yang tidak diragukan lagi dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Yang pertama adalah da'watul musafir. Doa orang yang sedang safar. Oh, dan sedang safar. Ya, kemudian yang kedua da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Kemudian yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka 3 doa inilah yang tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya bakal dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini panjang sih sebenarnya. Melenceng banget sih. Gak apa-apa. Ya maksudnya ini banyak orang-orang safar, orang-orang perjalanan jauh, Beda safar sekarang. Nah, sama maksudnya dulu mah beda. safar tuh apa sih, Dan? Yang disebut safar kan perjalanan jauh. Itu orang tuh maksudnya yang disebut safar tadi orang yang berdoa aja bakal dikabulin. Ini maksudnya safar tuh dalam artiannya apa gitu? Taib. Jalan-jalan kah? Jauh? Ya. Safar yang dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla adalah safar yang dilakukan dengan untuk ketaatan kepada Allah. Artinya safar untuk beribadah kepada Allah. Misalkan dia safar untuk mengunjungi orang tuanya dengan safar yang jauh. Ini kan sebuah ibadah ya, sebuah amal saleh. Maka ketika dia dalam keadaan safar, maka perbanyak berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Tapi kalau misalkan dia safar cuma jalan-jalan, kemudian Bali dia, gitu. Enggak, apakah itu safar? Kan jauh tetap gitu. dia dikatakan safar, tapi safarnya ini bukan safar Beda yang arti jadinya ya. ya bukan safar yang kategori ibadah gitu. Hanya kategori safar yang mubah, yang boleh-boleh saja gitu. Main ke rumah Iya. saudara atau misalkan safar buat ya main, kita tamasya apa itu. Tapi kalau misalnya safar yang untuk umroh, safar untuk ibadah, maka dianjurkan untuk memperbanyak doa. Oke. Seperti itu. Balik lagi ke doa sekali lagi nih. Doa. Banyak pertanyaan nih. Doa tadi kan ngangkat tangan gimana? Yang mengangkat kedua Iya, tangannya. kalau nggak angkat tangan gitu. Nah, beres ke doa tuh kayak diusap ke muka gitu. Enggak dulu, gini dulu. Boleh. Gimana tuh Iya. hukumnya angkat tangan dulu Angkat ya? tangan Atau- terus Nabi Harus Sallallahu selalu angkat tangan apa gimana? ya itu diantara adab di dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, Allah itu malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah tidak kabulkan doanya. berat tuh. Berat itu. Itu Luar merupakan biasa itu. adab seorang. Jadi bahkan artinya Pak, di antara kita berdoa kepada Allah mengangkat tangan ini artinya kita benar-benar butuh sama Allah. Ya. Beda kalau misalkan kita berdoanya cuma diem aja gitu. Cuma gini Nggak- doang. Ya Kalau gini doang di itu enggak gini doang nih. lah wallahu alam. Tapi yang diajarkan adalah mengangkat. Namanya diangkat kan berarti benar-benar diangkat Gimana? gitu. Gini. Nah, tidak ada penjelasan secara rincinya ya, apakah dia harus nempel atau harus seperti apa. Tapi di dalam doa meminta turun hujan itu Nabi SAW itu mengangkatnya begitu tinggi sampai ketiak Nabi SAW itu sampai terlihat. Kemudian jatuhlah rida sorbannya Rasulullah SAW. Artinya di saat kita benar-benar dalam keadaan yang butuh, yang genting luar biasa, kita nggak apa-apa mengangkat kedua tangan itu sampai ke atas. Tapi dengan mengangkat kedua tangan seperti ini juga sudah Beres doanya ada yang kayak ngusap ke mata, Baik. ngusap ke muka. Apalagi diusapin ke orang. Berkah. Wallahu alam, ana tidak mendapatkan sebuah hadis dari Nabi SAW atau perintah untuk apabila setelah selesai doa itu kemudian diusapkan kepada ke mukanya atau mungkin ke badan keseluruhnya. Itu tidak ada hadis dari Nabi SAW. Boleh saja. Wallahu alam, ana rasa ini butuh kepada dalil. Kalau lu gimana? Hah? Kalau Iya, lu gimana? Kalau anak Nabi yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi ketika setelah selesai dari doanya, kemudian Nabi biasa sudah, tidak mengusap biasa aja. mukanya. Iya. Lebih afdol berdoa ngangkat tangan apalagi sujud kan? Lagi sholat. Di hadis yang lain Nabi mengatakan sesungguhnya jarak terdekat Rabb Allah dengan hambanya itu di saat kita sedang sajid, dalam keadaan kita sedang sujud.
Yaitu jarak paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya itu ketika kita dalam keadaan sujud. Mana yang paling afdal di antara keduanya? Wallahu alam ya. Ana rasa setiap dalam kita sujud memiliki keutamaan, di saat kita biasa pun memiliki keutamaan. Tapi yang ditekankan di sini adalah kita kalau bisa berdoa di waktu-waktu yang mustajabah. Di waktu-waktu yang ada waktunya. Ada waktu-waktu terkabulnya doa. Ya, di antaranya saat turun hujan. Oh. Ya itu. Nah, ini marah ngelaknat hujan woi. Nah, justru itu turunnya hujan merupakan sebuah keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka di saat itu kita minta doa sama Allah. Ya, di saat turunnya hujan, kemudian di antara azan dan iqamat. Ya, ketika ada azan, kemudian kan ada spare waktu tuh sampai ke qomat misalkan 10 menit, manfaatkan untuk berdoa. Kemudian ya tadi di waktu safar itu juga ada doa mustajab. Kemudian juga waktu-waktu yang lainnya di sepertiga malam, yaitu disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya. Kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Barang siapa meminta kepadaku pasti akan aku berikan. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Itu di antara sepertiga malam itu jam berapa? Sepertiga malam yang terakhir. Malam ya, maksudnya dari jam 3 kah jam 2 kah? Ya. Cara ngitung gampangnya seperti ini. Kalau malam itu kan dimulai ketika waktu maghrib ya, ketika terbenamnya matahari. Anggap kita mulai itu malam itu jam 6. Ya. Waktu subuh itu sampai jam berapa? Jam 5 misalnya. Nah, berapa jam tuh? Jam 6, jam 7, jam 8, 9, ya, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 jam. Kemudian kita bagi 3. Oh, gitu. Ya. Ya, misalkan berarti dari jam 6 atau jam 6, 7, 8, 9 ini sepertiga malam pertama. Kemudian dilanjut lagi selanjutnya jam berapa? Nah, di 3 jam terakhir sebelum waktu subuh itulah sepertiga malam terakhir. Ya, jadi mungkin sekitar jam 3, jam 4, jam 5. Nah, ini sepertiga malam terakhir. Itu seperti itu. Cuman kalau misalkan pas sepertiga malam itu harus sholat dulu. Apa langsung doa aja? Apa langsung ngedoa aja? Ya boleh dia langsung berdoa, tidak jadi masalah. Tidak Harus wudu dulu kan? Enggak. Emang doa enggak harus wudu kan? Doa tata cara ada boleh, Biar suci gitu. Iya, itu Ya, kayaknya lebih itu lebih gitu. ke adab ya. Jika kita berdoa kepada Allah dalam keadaan suci ya, ini lebih ke adab ya. Jadi tapi bukan berarti kita setiap berdoa harus bersuci terlebih dahulu. Boleh kita dalam keadaan tidak bersuci juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak harus diawali dengan sholat terlebih dahulu, tapi yang afdal kita sempatkan dulu sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Ini menjadi suatu keutamaan yang lebih baik lagi, ya. Biar lebih kencang lah ya. Ya, biar lebih afdal lagi lah untuk bisa diterima atau didengar doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga jangan pernah pesimis kita di dalam berdoa kepada Allah. Di dalam kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan kita pesimis. Justru kita harus punya rasa optimis di dalam berdoa. Kita tanamkan dalam hati kita ini ketika kita berdoa, ya Allah, harus kita yakini doa kita ini bakal didengar oleh Allah. Doa kita ini bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah ini Maha mendengar, ya. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Maka di saat kita butuh sama Allah, kita benar-benar berdoa kepada Allah. Jangan terus mengatakan, ana banyak doa, ana banyak dosa nih, doa ana nggak akan dikabul. Jangan. Kita harus punya rasa optimis, husnudzan kepada Allah. Maka dari itu kan yang tadi ana sebutkan, Allah inda dzanni abdi bi. Allah itu bersama prasangka hambaku terhadapku. Kalau dia pesimis, nanti akhirnya menjadi sesuatu yang pesimis juga, nggak dikabulkan sama Allah. Tapi kalau dia optimis, husnudzan sama Allah, insya Allah dia mendapatkan kebaikan. Insyaallah ya. Ya, doanya bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti baik ke takdir lagi ya. Kalau takdir ada gitu yang tadi semua Ya, udah mentok. Oh iya. Oh, bukan ada ini takdir mubrom dan takdir mu'alak kan. Itu apa sih? Iya, itu takdir yang bentuknya global dan takdir yang ya seperti tadi takdir azali, artinya takdir yang bentuknya global, artinya menyeluruh. Ada juga yang disebut mu'alak itu terikat. Artinya kayak tadi yang seperti
bisa berkaitan dengan kelahiran, berkaitan dengan jodoh, berkaitan dengan kematian. Nah itu takdir yang berkaitan dengan mu'alaq. Tapi takdir mubram itu artinya yang luas, yang global. Artinya ya sesuatu ini sudah tidak bisa dirubah lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Kebetulan berarti nggak ada kalau ada takdir ya. Apa? Kebetulan gitu. Kebetulan. Berarti nggak boleh. Kebetulan nih ada lu. Ya itu semua telah ditentukan oleh Allah. Nggak ada Dan yang itu namanya hukumnya gimana? Gak apa-apa kan? sifat kebetulan. Kebenaran, ya, kebenaran. Itu Nggak hanya boleh berarti. Gak boleh. Hoki. Atau hoki mah udah. Hoki mah. Hoki mah udah menakutkan itu. Udah kita bahas itu mah. Ya. Udah kita bahas. Masalahnya Ya, ini kali tapi ketemu nih. bukan suatu. Beneran nih. Ya tapi Minta gahwa dah. Asik. ya itu hanya Asal kata aja ya. spontan saja. Oh Asal beneran ucap. ya Allah, alhamdulillah ada ente. Bukan yang diniatin beneran itu. Iya. Iya, tapi dengan bertemunya dia juga dengan bukan kebenaran tersebut itu juga sudah merupakan takdir dari Allah. Maksudnya dia bakal bertemu dengan si fulan tersebut. Berarti takdir orang kalau udah kena, bukan kena, kalau udah buruk, jelek, sorry ya. Maaf, kalau udah jelek gitu, ya emang takdirnya gitu. Jelek Apa nih? Jelek apa? Jelek, Muka? jelek. Jelek apa anjir? Bukan. Jelek Atau dari nasibnya. buruk berubah ke jelek ya Nasibnya, muka. Apalagi ya. nasibnya jelek gitu. Nasibnya jelek. Nan, kalau Hidupnya misalnya jelek. takdir orang muka yang jelek Ayo siap. dirubah, boleh Nan? Nah gitu tuh kayak gitu. Kan sebetulnya Ana sebutkan sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan kalau misalkan hukumnya gimana tuh? Apa ya? Bukan memperbaiki. Ya itu Operasma udah salah lah ya. Operasma udah salah. merubah ciptaan Allah. Treatment. Sekarang kan skincare banyak nih yang beredaran. Ya itu kalau cuman hanya skincare itu kan tidak merubah takdir ya, Allah. memperbaiki. Tapi kalau dia operasi misalkan sampai dia merubah hidungnya, merubah dagunya, maka ini merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka ini nggak boleh. Kalau skincare mah Oh berarti dia ngerubah takdir yang buruk Nan masuknya. Nah itu dia melawan takdir. Merubah takdir yang buruk berarti ya. Bukan, itu justru dia melawan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya orang jelek juga kan asalkan sabar dosanya Kan gugur. sebetulnya tidak ada orang yang jelek. Allah menciptakan manusia Itu persepsi dengan- manusia aja ya. Iya, itu hanya pandangan Iya sih manusia kayak di aja. kayak Indonesia kan orang hitam tuh kuring. Nah gitu ya. Cuman di bule malah orang hitam tuh. Suatu Bukan hitam sih pengen sama banget gitu ya. sawo matang Di gitu. bule putih tuh kurang, di kita putih. Maka Bagus. maka itu Relatif kan gitu. di dalam hadis juga Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada wajah-wajah kalian. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian. Tapi sesungguhnya Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Itu aja paling ya. Kita nggak sanggup. Sanggup takdir dan doa nih. Berat. Luar biasa, berat. Takdir berat. Soalnya mau ngomong takut ngelawan takdir kata. Ya artinya sebagai penutupan ya. Ya ya. Maka berkaitan dengan takdir ini adalah sesuatu yang harus kita imani, sesuatu yang harus kita yakini, sesuatu yang harus kita percayai. Bahwasanya semua ini telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai seorang muslim wajib mengimaninya dan juga senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla agar takdir yang kita dapatkan ini menjadi sesuatu yang baik ya, dengan dibantu juga dengan berdoa kepada Allah agar mendapatkan takdir yang baik. Amin ya Allah. Makasih dah. Assalamualaikum.